Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di pertemuan mata kuliah Aljabar Linier. Hari ini kita akan membahas mengenai determinan matriks. Ada 3 bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, permutasi dan determinan matriks, kemudian determinan dengan operasi baris elementer, dan yang ketiga determinan dengan ekspansi kofaktor. Untuk permutasi dan determinan matriks, permutasi itu mungkin harusnya kalian sudah memahami, sudah pernah kita pelajari juga di mata kuliah matematika diskrit. Jadi permutasi itu adalah susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan, gitu ya. Masih ingat ya bedanya dengan kombinasi. Misalnya ada contoh, permutasi dari himpunan 1, 2, dan 3 adalah ada 1, ada 2, 3, kemudian 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Kalau di kombinasi bedanya apa? Masih ingat gak? Kalau di kombinasi itu dia tidak memperhatikan urutan. Jadi ketika ada 1, 2, 3 dengan 3, 2, 1 itu sama dengan 1 kan, maksudnya sama saja, beda dengan permutasi. Jadi kalau di permutasi itu 1, 2, 3 dan 3, 2, 1 itu berbeda ya. Lalu kita lihat di sini ada inverse dalam permutasi. Perhatikan kalimatnya, jika bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutan permutasi. Inverse dalam permutasi itu adalah jika bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutan permutasi. Kita lihat. Nanti tuh dari si permutasi ini tuh ada yang namanya permutasi genap dan permutasi ganjil. Permutasi genap adalah jumlah inverse dalam bilangan genap, sedangkan permutasi ganjil adalah jumlah inverse dalam bilangan ganjil. Perhatikan contoh berikut. Jumlah inverse pada permutasi dari 1, 2, dan 3. Yang pertama, 1, 2, 3 itu tadi si pengertian inverse permutasinya adalah, kita buka lagi, bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Nah, jadi di sini kita lihat si 1 ke 2, kemudian 1 ke 3, kemudian 2 ke 3. Apakah ada bilangan besar yang mendahului bilangan kecil? Di sini bilangan 1 ke 2 tidak ya. Terus kemudian 1 ke 3 juga tidak, maka 0. Kemudian 2 ke 3 juga tidak lebih besar angka 2-nya. 0, maka penjumlahannya adalah 0. 0 ini adalah genap. Kemudian kita lihat lagi untuk 1 ke 3 itu tidak lebih besar, 1 ke 2 juga tidak lebih besar, maka 0. Kemudian 3 ke 2 dia lebih besar kan, 3 ke 2 dia lebih besar, maka ada 1. Sehingga 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 ini adalah ganjil, maka dia ganjil. Kita lihat lagi. 2 ke 1 dia lebih besar, kemudian 2 ke 3 dia tidak lebih besar, maka hanya 1. Kemudian 1 ke 3 tidak lebih besar, maka 0. Jadi 1 tambah 0-nya adalah 1, ganjil. Kemudian lihat lagi, untuk 2 ke 3 dia 0, tapi 2 ke 1 dia 1, karena 2 lebih besar dari 1. Dan 3 ke 1 dia lebih besar, jadi 1. Sehingga 1 tambah 1 sama dengan 2, maka untuk 2, 3, 1 ini adalah genap. Kemudian kita lihat yang berikutnya. 3 ke 1 dia lebih besar, 3 ke 2 juga dia lebih besar, maka ada 2.
sedangkan satu kedua dia tidak lebih besar, maka 0. Jadi hasilnya adalah 2. Sehingga 312 adalah genap. Perhatikan lagi, 3 kedua dia lebih besar, ya kan? 3 ke 1 dia lebih besar, berarti 2. Sedangkan yang 2 ke 1 dia juga lebih besar 1, maka 3. Berarti ganjil. Genap ganjil ini tadi ya dari pernyataan ini ya. Dia dikatakan genap apabila jumlah inversnya bilangan genap. Dia dikatakan ganjil apabila jumlah inversnya adalah bilangan ganjil. Kemudian kita lihat apakah hubungannya. Apabila ada determinan matriks dari sebuah matriks A, di mana A-nya adalah n kali n ya, ordonya adalah n kali n. Hasil kali elementer A merupakan hasil kali n buah busur A tanpa ada pengambilan unsur dari baris atau kolom yang sama. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada matriks n kali n, yaitu 3 kali 3 ya. Matriksnya 3 kali 3. Dari sini kita bisa tahu ada 6 hasil elementer dari matriks A, yaitu A11, A22, A33, A11, A23, A32, A12, A33, kemudian A12, A23, A31, A13, A21, A32, A13, A22, A31. Nah, ini tuh dapat dari mana? Jadi kita bisa mendapatkan ini dari sini, dari hasil kali elementernya adalah yang pertama ini A11, A22, A33. Ini ya. Kemudian A11, A23, A32 ini tuh kita bisa dapat cara yang untuk mempermudahnya, kita tulis ulang. Di sini yang kolom 1 dan kolom 2. Jadi A11, A21, kemudian A31, kemudian satu lagi A12, A22, A32. Kalau ini ya untuk yang yang pertama tadi ada A11, A22, A33 itu dari sini. A11, A22, A33. Kemudian A11, A23, A32 ini. Kemudian A12, A21, A33 yang ini. Diagonalnya ya. Kemudian A12, A23, A31 untuk yang ini. Kemudian A13, A21, A32 yang ini. Kemudian yang terakhir A13, A22, A31 gitu. Itu untuk mendapatkan hasil kali elementer dari matriks yang ini, matriks A ini. Perhatikan, ada tanda plus atau minus muncul sesuai hasil klasifikasi permutasi indeks kolom. Yang pertama tadi yang kita pelajari tentang permutasi genap dan permutasi ganjil. Di sini muncul sesuai hasil klasifikasi permutasi indeks kolom. Berarti kolom itu yang ini kan 1, 2 dan 3. Berarti yang tadi itu 1, 2, 3 ini tuh masuknya permutasi genap atau ganjil. Tadi kan ini 0 ya, 0, maka dia genap. Kemudian yang kedua di sini lihat kolomnya 1, 3, 2, 1 ke 3 itu tidak lebih besar, 1 ke 2 tidak lebih besar, maka dia 0. Kemudian 3 ke 2 dia lebih besar, maka 1. Kalau 1 adalah ganjil. Ganjil berarti negatif. Di sini dilihat ya.
Kalau genap berarti dia positif, ganjil berarti dia negatif. Kayak ada tanda negatifnya. Kemudian A12, A21, A33 sama caranya dengan yang tadi, berarti ini untuk yang urutan permutasi 2, 1, 3. 2, 1, 3 itu apa? 2, 1, 3 itu kalau lihat, misalnya kita nggak hitung, 2, 1, 3 itu adalah ganjil. Sini yang ini kan kita hitungnya yang ini tadi kan, dilihat dari unsur kolom, indeks kolomnya. Nah, di sini adalah ganjil. Kemudian A12, A23, A31 berarti 2, 3, 1. Maka di sini 2 ketiganya dia 0 ya, tapi 2 ke 1 dia 1. Kemudian ini 3 ke 1 juga dia lebih besar 1, maka 2 ya. Berarti dia genap, makanya dia positif. Kemudian yang ini 3, 1, 2. 3, 1, 2 ini dia lebih besar ya. Dia lebih besar 1 dan dia lebih besar kedua, berarti 2. Terus 1 lebih besar tidak ya, berarti 0, makanya dia 2. Kemudian maka dia genap. Terus yang ini juga sama. Yang ini kita lihat indeks kolomnya ada. Kemudian kita lihat indeks kolomnya di sini 3, 1, 3, 2, 1. Di sini dia ganjil ya, karena 2 dan 3 lebih besar dari 2, 3 lebih besar dari 1, kemudian 2 tambah 1, hasilnya 3, jadi ganjil. Jadi misalkan A, N kali N, maka determinan dari matriks A didefinisikan sebagai jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda matriks tersebut. Lihat lagi pernyataannya. Determinan dari matriks A ini jumlah dari semua hasil kali elementer. Maka notasinya adalah det A atau ini ya, seperti tanda mutlak ya, cuman maksudnya ini adalah determinan pada matriks A. Nah, kita contohnya adalah misalnya ada matriks A ordo 3 kali 3. Tadi definisinya adalah jumlah dari perkalian hasil kali elementer ya. Berarti yang tadi kan yang A11, A22, A33, kemudian A23, A32, A12 itu untuk mempermudah kita tulis kayak tadi ya di sini. A11, terus A21, A31, terus A12, A22, A32 gitu. Nah, maka dapetin deh ini A11, A33, terus A23, A31. Ada enggak? Ada dong, ini dia. Terus A13, A21, A32 ya. Kemudian A13, A22, A31 yang ini. Kemudian A11, A23, A32. Yang terakhir A12, A21, A33. Harap diperhatikan ininya, si tanda baca ininya gitu. Atau nah ini kan yang tadi ya determinannya. Jangan lupa kalau determinan si lambangnya yang tadinya kurung jadi ini ya garis ini seperti tanda mutlak. Nah, yang tadi gitu ya, untuk mencari determinan dari matriks. Kita masuk ke contoh. Di sini ada bilangannya. Maka kalau misalnya kita bikin seperti tadi, nah sini kan ini determinan B, misalnya pada matriks B 3, 2, min 1, 1, 1, 0, min 2, min 2, 1. Maka determinan B nya adalah ini itu saja ya, 3, 1, min 2, 2, 1, min 2. Maka 3, 1, 1, 2, 0, min 2, 3, 1, 1, terus
2, 0 min 2 min 1, 1 min 2 min 1, 1 min 2, 3, 0 min 2, dan terakhir 21 min 1. Maka hasilnya adalah ini dikalikan 3 dikali 1 dikali 1 3, ditambah ini 2 kali 0 kali min 2 0, min 1 kali 1 kali min 2 adalah 2, min 1 dikali 1 dikali min 2 adalah 2, namun notasinya di sini negatif sehingga negatif. Kemudian ini hasilnya 0 dan ini hasilnya 2, maka hasilnya adalah 1. Nah, sebenarnya ada cheatnya supaya kita nggak usah menghitung satu-satu si negatif positifnya. Jadi kalau misalnya dia ke kanan, garisnya ke kanan ya, ke kanan tuh maksudnya ini yang ini ya, ini kan ke kanan. Nah, yang ini yang kuning ini kan ke kanan, maka yang ke kanan ini pasti positif, dia positif. Sedangkan kalau yang ke kiri, nah yang warna hijau ini, dia notasinya negatif gitu. Jadi tadi kan kita secara teori sih untuk mendapatkan permutasi genap ya, permutasi ganjil, terus notasi positif negatifnya dengan cara yang tadi kita sudah jelaskan. Tapi di sini ada cara cepatnya gitu, maksudnya tanpa harus menghitung tadi yang indeks kolomnya. Caranya adalah yaitu tadi, kalau pokoknya kalau yang dianya diagonalnya ke kanan, maka dia notasinya positif, ini positif, ini positif, ini positif. Sedangkan kalau yang ke kiri, diagonalnya ke kiri, maka notasinya adalah negatif gitu. Jadi pahami ya untuk determinan matriks. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang determinan dengan operasi baris elementer. Tapi sebelum kita ke determinan matriks secara OBE, kita ada latihan sedikit. Coba misalnya di sini ada matriks A. Matriks A nggak pakai sama ini ya. Matriks A itu adalah 4, 2, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Maka berapakah determinannya? Aduh maaf ya, ini agak jelek ya karena pakai mouse. Berapakah determinan A-nya? Mungkin ada yang mau coba. Hitungnya seperti tadi, yaitu ini ya, jadi kan A ini ya, lambangnya diganti menjadi lurus. Ini 4, 2, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Kita tulis ulang 2, 3 untuk kolom 1 dan kolom 2 gitu. Maka dengan cara yang tadi 4, 1, 4, 2, 5, 3 dan 3, 2, 2 ini adalah notasinya positif ya. Kita tulis sama dengan, kita langsung kalikan saja karena ini susah. 4 kali 1 kali 4 ini adalah 16. Kemudian ditambah 2 dikali 5 dikali 3 itu adalah 30 ya. 30 ditambah 3 dikali 2 dikali 2. Ini karena saya nggak rapih, tapi ini diambilnya adalah yang diagonalnya ya. Berarti ini kan 3, 2, 2. 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Nah kemudian ini ya, 1, 3, 4, 5, 2 dan 2, 1, 4. Ini negatif. Kita kalikan aja ya. 3 kali 1 kali 3 adalah 9.
4 dikali 5 dikali 2 adalah 40. Kemudian 2 dikali 2 kali 4 adalah 16. Nah, kalau udah gini tinggal dihitung berapa ini. Ini saya coret ya, 16 sama 16. Ini kita coret berarti 30 tambah 12 itu adalah 42 ya. 42 dikurangi 49 itu apa ya? Sama dengan hasilnya adalah min 7. Begitu ya caranya.